Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 546 Raja Iblis kelas 7. Ketiga murid sekte surgawi hampir mengompol. Karena mereka mampu berkultivasi hingga tingkat mereka saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang idiot. Pada saat ini, bahkan jika mereka idiot, mereka juga tahu bahwa ketiga pria itu bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diremehkan, dan bahwa ketiga pria itu tidak pernah menganggap mereka serius. Biksu itu baru saja membunuh salah satu murid mereka, dan tampaknya membunuh 3 orang lainnya juga tidak akan berarti banyak. Kau, beraninya kau. Kalian semua datang ke sini untuk menyelesaikan misi Menara Surgawi, tetapi kau baru saja membunuh seorang murid sekte surgawi. Kau sedang mencari kematian. Tidak mau menerima kekalahan, Raja Tempur kelas 5 menggunakan sekte surgawi sebagai senjatanya untuk mengancam orang-orang ini. Jalan kultivasi adalah jalan yang penuh dengan konsumsi, dan sebagai Raja Tempur, mereka membutuhkan banyak sumber daya untuk membantu kultivasi mereka. Jika semua sumber daya mereka dirampok oleh orang-orang ini, itu tidak hanya akan menjadi kerugian besar bagi mereka, mereka juga akan mempermalukan sekte surgawi dan akan dipandang rendah oleh orang lain. Kau, buka semua pakaianmu. Jika kau bicara lagi, aku akan merampok bagian tubuhmu. Jiang Chen mengarahkan jarinya ke Raja Tempur kelas 5. Tyrant memutar matanya, Amitabha. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk merampok pakaian mereka? Meskipun Tyrant berkata demikian, matanya masih mengamati Raja Tempur kelas 5 itu, sambil bergumam pada dirinya sendiri, meskipun sangat jarang melihat Raja Tempur kelas 5 berlarian telanjang. Wajah Raja Tempur kelas 5 langsung pucat pasi. Ia merasa nasib buruk benar-benar menimpanya hari ini, menyebabkan ia bertemu dengan 2 penjahat psikopat ini. Jika ia harus berlarian telanjang di alam iblis ini dan diketahui orang lain, tidak mungkin baginya untuk menghadapi siapapun di masa depan, karena ia akan menjadi bahan tertawaan kemanapun ia pergi. Jangan, kumohon. Aku akan memberikan semua yang kumiliki. Murid itu tidak berani bersikap keras kepala lagi. Tanpa ragu, ia segera mengeluarkan semua barang miliknya dari laut Qingnya. Ia selalu bisa mendapatkan kembali rejeki, tetapi begitu nyawanya habis, semuanya akan berakhir. 2 murid lainnya tidak berani ragu dan buru-buru mengeluarkan semua harta mereka. Selain sejumlah besar pil bumi dan pil yuan surgawi, ada juga beberapa pil lainnya, kebanyakan dari mereka digunakan untuk mengobati luka. Jiang Chen mengabaikannya begitu saja. Ada juga beberapa jiwa iblis yang segera disingkirkan Jiang Chen. Ada juga beberapa jiwa iblis hitam, yang jelas merupakan hasil panen mereka hari ini. Namun sayangnya, itu seperti menimba air dengan saringan, mereka tidak hanya tidak dapat menyimpan jiwa iblis ini, mereka juga kehilangan semua yang mereka miliki. Tidak ada kultivasi atau keterampilan tempur di Laut Qi para murid ini. Tentu saja, bahkan jika ada, Jiang Chen tidak akan tertarik sama sekali. Setelah mencapai alam Raja Tempur, seseorang dapat dengan mudah menghafal kultivasi atau keterampilan tempur apapun hanya dengan memindai indera ketuhanan mereka. Jadi, selain dari beberapa keterampilan luar biasa yang mengharuskan seseorang untuk mempelajarinya dengan saksama, tidak seorang pun akan membawa kultivasi atau keterampilan tempur apapun bersama mereka. Akhirnya, Jiang Chen dan teman-temannya melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan 3 murid sekte surgawi yang murung. Akhirnya, Raja Tempur kelas 5 gagal lolos dari kemalangannya, dan ditelanjangi. Saat ini ia menggunakan energi yuan untuk menutupi tubuhnya, menunggu Jiang Chen dan teman-temannya benar-benar menghilang dari pandangan. Menyadari bahwa Jiang Chen dan teman-temannya akhirnya menghilang dari pandangan mereka, Raja Tempur kelas 5 buru-buru mengeluarkan 1 set pakaian lagi dan mengenakannya di tubuhnya. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang, dan dengan suara yang galak, dia berkata kepada 2 murid lainnya, "Dengar, jika ada di antara kalian yang memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi kepada orang lain, aku akan menguliti kalian hidup-hidup. Tenanglah, murid senior. Kami pasti akan tutup mulut, kami tidak akan memberitahu siapapun tentang ini." Kedua pria itu segera meyakinkan murid senior mereka. Murid senior, ketiga orang itu sombong sekali. Mereka tidak hanya merampok kita, mereka bahkan membunuh salah satu murid kita. Apakah kita benar-benar akan membiarkan masalah ini begitu saja? Salah satu murid berkata, mereka benar-benar berani membunuh seorang murid sekte surgawi. Ayo kita pergi ke murid senior Qi dan ceritakan padanya tentang ini. Dengan bantuannya, aku jamin mereka akan mati tanpa tempat pemakaman yang layak, dan kita akan mendapatkan kembali 2 kali lipat dari apa yang telah kita hilangkan. Raja Tempur kelas 5 berkata dengan nada menyeramkan. Di sisi lain, Jiang Chen dan teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka di alam iblis tingkat pertama, membantai setiap iblis yang mereka temui di jalan dan memanen jiwa iblis mereka. Menurutku, mulai sekarang, selain memburu iblis, kita juga harus melakukan hal lain. Kata Tiran. Melakukan apa? Tan Lang bertanya. Rampok semua orang yang kita lihat. Jiang Chen berkata, senyum licik terlihat di wajahnya. Semangat yang sama.
Tyrant memberi acungan jempol besar kepada Jiang Chen. Ia merasa bahwa bertarung bersama Jiang Chen adalah sesuatu yang menyenangkan, karena ia dapat bertindak tanpa hambatan apapun, tidak terganggu oleh pendapat dunia. Haha, Tan Lang juga mulai tertawa. Waktu yang dihabiskannya bersama Jiang Chen adalah waktu yang paling membahagiakan sepanjang hidupnya, dan itu juga telah mengubah cara dia menangani berbagai hal dalam hidupnya. Dalam benaknya, Jiang Chen adalah orang yang kontroversial, seorang pria yang ikut campur dalam hal apapun yang tidak disukainya, dan melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri tanpa dibatasi oleh pendapat dunia. Dia tidak kenal ampun terhadap musuh-musuhnya, tetapi memperlakukan teman-temannya ratusan kali lebih baik daripada orang lain. Dia adalah pria yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Jiang Chen adalah pria dengan keberanian sejati, selalu memancarkan pesona yang tak terlihat, sehingga membuat mereka yang mengikutinya tidak dapat menahan rasa tertarik. Mengenai usulan untuk merampok semua orang yang mereka temui, Tan Lang tidak melihat ada yang salah dengan itu. Tempat ini adalah lingkungan yang kacau, mungkin bahkan lebih buruk daripada samudera yang kacau. Lebih jauh lagi, karena para pengikut sekte surgawi itu mencoba merampok mereka, haruskah mereka tetap bersikap baik kepada mereka? Namun, menurutku kita harus mengunjungi kedalaman alam iblis terlebih dahulu dan membunuh beberapa iblis yang lebih kuat, lalu baru mulai merampok pada hari ketiga. Kita tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika kita mulai merampok orang sekarang, kata Jiang Chen. Kalau begitu, kami akan membuat siapapun yang mencoba merampok kami berlarian tanpa busana. Dan pada hari ketiga, kami akan membuat semua orang berlarian tanpa busana, kata biksu itu dengan serius. Jiang Chen dan Tan Lang terdiam. Apakah orang ini benar-benar seorang biksu? Ketiganya terus terbang beberapa ribu li lebih jauh, dan para iblis yang mereka temui juga menjadi lebih kuat, yang akhirnya membawa mereka banyak harta karun. Akhirnya, mereka tiba di langit di atas sebuah lembah yang tenang. Ada yang tidak beres, energi jahat di wilayah ini kuat, jadi kita akan melihat banyak iblis. Jadi, mengapa aku tidak bisa melihat satupun dari mereka? Tan Lang berkata sambil mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi aneh seperti itu. Jika tebakanku benar, pasti ada Raja Iblis yang cukup kuat bersembunyi di lembah ini. Itulah sebabnya tidak ada Raja Iblis lain yang berani tinggal di dekat sini, kata Jiang Chen. Benar sekali, aku yakin seperti yang kau katakan. Kita harus ekstra hati-hati. Tyran menganggukkan kepalanya. Aduh. Tepat setelah Tyran selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang cukup keras hingga mengguncang tanah. Namun, suara itu tidak terdengar benar, karena ada suara lain yang tumpang tindih. Itu sebenarnya dua suara gemuruh. Detik berikutnya, dua sinar hitam tiba-tiba melesat dari lembah dan membumbung tinggi di langit. Energi jahat dalam jumlah besar berubah menjadi api jahat dan mulai membakar langit dengan hebat. Sepertinya angkasa itu sendiri akan terbakar menjadi abu. Dua makhluk besar menampakkan diri. Tubuh mereka ditutupi sisik hitam, membuat mereka tampak menakutkan. Dilihat dari penampilan mereka, kedua iblis ini tingginya setidaknya 60 meter, begitu tingginya sehingga tampak seperti dua bukit kecil. Raja Iblis kelas 7. Dua sinar terang keluar dari mata Tyran. Dua Raja Iblis kelas 7, dan mereka berdua berada di puncak kelas 7. Hehe, biksu, sepertinya sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jiang Chen tersenyum santai. Meskipun mereka berhadapan dengan dua Raja Iblis kelas 7, dia tetap terlihat tenang dan santai. Tidak ada tanda-tanda kegugupan di wajahnya. Meskipun Raja Iblis kelas 7 kuat, keterampilan Buddha yang kupelajari adalah predator alami semua iblis. Jadi, meskipun mereka adalah eksistensi puncak di antara kelas 7, aku akan tetap membunuh mereka semudah memotong mentega. Namun, Little Chen, kau hanya seorang Raja Tempur kelas 4 puncak, bisakah kau menghadapi Raja Iblis kelas 7? Tyran sedikit khawatir dengan Jiang Chen. Bagaimanapun, ada perbedaan 3 tingkat antara Jiang Chen dan para iblis. Tyran adalah Raja Tempur tingkat 6, jadi dia tidak takut pada kedua Raja Iblis tingkat 7 ini. Jangan khawatir, kemampuanku untuk menekan iblis jauh lebih hebat daripada kemampuanmu sebagai penganut agama Buddha. Kita masing-masing mengambil satu iblis, mari kita lihat siapa yang membunuh targetnya terlebih dahulu. Semangat bertarung yang kuat meledak dari Jiang Chen. Bahkan, dia cukup kecewa karena mereka hanya berhadapan dengan Raja Iblis kelas 7. Dia dipenuhi dengan energi yang berkat keterampilan transformasi naga, sementara api naga sejati dan api petir sejati juga merupakan predator alami para iblis. Dengan demikian, dia memiliki keuntungan luar biasa saat berhadapan dengan iblis manapun. Dia yakin dia bahkan bisa melawan Raja Iblis kelas 8. Bagaimanapun juga, kedua Raja Iblis di depan mereka juga cukup kuat. Keduanya adalah Raja Iblis kelas 7, hanya selangkah lagi dari kelas 8. Iblis yang kuat seperti ini biasanya hanya ada di kedalaman level pertama. Lokasi Jiang Chen dan teman-temannya saat ini adalah tempat yang tidak berani dimasuki banyak manusia. Sementara itu,
Tan Lang mengambil inisiatif untuk mundur dari medan perang. Saat menghadapi pertempuran seperti ini, ia hanya bisa menjadi penonton, karena ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk bergabung dengan mereka. Aduh. Kedua Raja Iblis itu sudah lama melihat ketiganya. Kalau tidak, mereka tidak akan menampakkan diri di hadapan mereka. Kedua iblis itu mulai bergerak ke arah Jiang Chen dan Tyrant. Meskipun tampak bergerak lambat, setiap langkah mereka menempuh jarak yang jauh, dan setiap kali kaki mereka menginjak tanah, gunung dan lembah di wilayah ini akan berguncang hebat. Bisa bertarung dengan makhluk tingkat tinggi seperti itu, aku merasa sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Tyrant menjilat bibirnya saat berbicara. Ia baru saja menjadi Raja Tempur kelas 6, dan ia berhasil melakukannya dengan melewati banyak tahapan secara terus-menerus. Karena itu, ia ingin menguji kekuatan tempurnya dengan melawan musuh yang kuat. Kedua Raja Iblis kelas 7 ini adalah kandidat yang sempurna untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Semua Raja Iblis memiliki tubuh yang kuat dan pendekatan yang ganas, mereka sulit ditangani. Sebuah tim yang terdiri dari dua Raja Iblis kelas 7 puncak, bahkan Tuan Mudaki, yang merupakan Raja Tempur kelas 8 harus ekstra hati-hati saat berhadapan dengan mereka. Bagaimanapun, dia bukanlah seseorang seperti Jiang Chen atau Tyrant, yang memiliki kemampuan yang mampu menekan para iblis ini. Ledakan. Dua gelombang energi emas meledak dari tubuh Jiang Chen dan Tyrant pada saat yang sama. Energi mereka tidak lebih lemah dari kedua iblis itu. Kedua iblis itu terkejut, dan seolah-olah mereka telah merasakan provokasi kedua manusia itu, mereka langsung marah dan mengeluarkan beberapa raungan yang memekakkan telinga. Dalam pikiran mereka, kedua manusia mungil ini harus melemparkan diri mereka ke dalam kelompok itu setelah bertemu dengan kedua Raja Iblis yang perkasa ini. Namun, mereka tidak hanya tidak melarikan diri, mereka malah menantang mereka. Ini adalah provokasi yang jelas, dan Raja Iblis ini tidak dapat menerimanya. Mereka ingin mencabik-cabik kedua manusia ini menjadi berkeping-keping, dan terlebih lagi, mereka benar-benar membenci para pendeta.